Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Joko Suseno dari TNI Angkatan Darat. Saya akan bertanya kepada Dr. Nasir. Mungkin sebelumnya saya bekerja di rumah sakit di Kota Padang, dok. Ini pengalaman untuk pasien-pasien HIV/AIDS. Cara kita merekrut ataupun menata laksana pasien-pasien tersebut adalah dari mulai mereka datang, kita curigai secara klinis dan kita lakukan PCT, lalu baru kita lakukan tes untuk HIV-nya. Namun kadang-kala pengalaman kita sering dikonsulkan dari sejawat sudah dengan tes lengkap, walaupun pasien ini belum di PCT. Nah, ini yang membuat kita bingung juga, bagaimana cara menyampaikan ke pasien. Secara tiba-tiba disampaikan, Bapak atau Ibu sakit HIV/AIDS, kan kita jadi repot sendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah, apakah ada aspek hukumnya? Pasien-pasien yang kita curigai secara klinis HIV/AIDS kita tes secara diam-diam tanpa melakukan PCT terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami juga di sana untuk pasien-pasien yang sudah terregistrasi itu tidak ada masalah untuk ARP-nya. Namun ada pasien-pasien yang pendatang. Beliau pedagang ataupun profesi lain yang datang dalam waktu cukup lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, datang ke Padang untuk meneruskan ARP-nya. Sedangkan pasien ini tidak terregistrasi. Sedangkan kita tahu kan untuk ARP ini kita sudah amprahkan untuk pasien-pasien yang sudah terregistrasi di daerah tersebut. Nah, bagaimana menanggulangi masalah tersebut, dok? Untuk memberikan ARP-nya. Sedangkan dalam tanda kutip, jatah pasien itu tidak ada di masa tersebut. Terima kasih. Baik, contoh yang lain. Saya Dr. Roy dari Rumah Sakit Tentara Palangkaraya. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan yang Dr. Nasir bilang tadi bahwa harus dirawat pasien kusta atau penyakit menular itu di bangsal umum sama dengan pasien yang lain dalam keadaan tidak menular. Yang ingin saya tanyakan, jangankan kita memberikan ruangan yang sama. Kadang-kadang pasien itu dia mengecek dulu ruangan itu, apabila dilihatnya ada orang dengan batuk-batuk atau semacam penyakit TBC dan sebagainya, dia sendiri yang menolak, dok. Jadi belum kita sarankan dia sudah menolak dan bahkan dia mau pindah rumah sakit yang lain kalau dipaksa di situ. Bagaimana cara menangani masalah ini? Terima kasih. Ya, silakan. Yang lainnya. Terima kasih, dok. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal regulasi Pak, mohon masukan untuk pengembangan rumah sakit yang punya kemauan kuat ikut berperan serta menanggulangi penyakit menular. Selama ini sampai sejauh ini kita melihat ini didorong oleh Dirjen PUPL dengan jajarannya di Dinas Kesehatan Provinsi di P2 atau di PMK. Tapi saat ini kita dimotori oleh Direktorat dari BUK dari BUK. Kedepannya untuk pengembangan rumah sakit yang akan berperan serta di dalam penanggulangan penyakit menular, apakah ini tetap di Dirjen P2PL atau ini diambil alih oleh Dirjen BUK? Terima kasih Pak atas penjelasan. Ya, silakan ada yang lain. Mungkin satu lagi pertanyaan. Ini yang terakhir nanti dilanjutkan lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, saya dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Kebetulan saya dari rumah sakit swasta. Saya bergerak di bidang IPCN dan saya mengetua IPCN di rumah sakit. Nama saya Harton. Oke, saya berbicara tentang di sini tentang sinergi implementasi kebijakan pusat dan daerah
Kebetulan di sini komitmen terhadap ketersediaan rawat inap dan maupun rawat jalan tentang penyakit menular. Banyak rumah sakit yang saya temukan, banyak instansi yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal untuk standar pelayanan medik di rumah sakitnya berdasarkan SK Menkes nomor 129 tentang ketersediaan PPI-nya, tentang ketersediaan APD-nya, dan ketersediaan untuk kegiatan pencatatan pelaporan dan surveillance. Saya bergerak di bidang rumah sakit swasta dan saya melihat sangat sedih sekali melihat rumah sakit saya tidak ada kebijakan khusus yang saya lihat, tidak ada evaluasi dari dinas kesehatan sendiri bahwa rumah sakit swasta maupun negeri yang tidak menjalankan SPM standar pelayanan minimal ini harus segera ditindaklanjuti. Rumah sakit negeri pun yang harusnya dia standar karena dia rujukan banyak tidak menjalankan standar pelayanan minimal ini. Bagaimana rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sendiri untuk menangani masalah yang seperti ini? Terus terang, untuk masalah kasus infeksi menular hampir setiap tahun selalu berkembang. Kenapa? Karena tidak ada pencatatan yang jelas, tidak ada pelaporan yang jelas, tidak ada rekomendasi yang jelas dari dinas terkait di situasi daerah tersebut. Dan saya sangat mengharapkan suatu rekomendasi, suatu kebijakan khusus adanya guideline yang mengharuskan bahwa rumah sakit harus menyediakan tempat, harus menyediakan SDM untuk pelayanan infeksi menular. Kenapa? Karena hampir 1 tahun lebih ini saya bergerak di bidang infeksi dan sangat susah sekali, kebetulan karena saya bergerak di bidang swasta, susah sekali untuk membuat atasan itu menjadi yakin akan infeksi ini. Kenapa? Karena saya bilang bahwa pengendalian infeksi adalah suatu pilarnya rumah sakit dan ini akan menjadi tuntutan nanti saat kita DCI. Tetapi yang saya katakan itu menjadi suatu anggapan yang enteng, suatu anggapan yang biasa. Saya tidak tahu apakah ini suatu kesiapan rumah sakit, syarat dia ada rumah sakit. Tetapi yang saya lihat banyak keterbatasan yang saya lihat seperti itu. Dan bahkan yang saya temukan tidak ada kebijakan khusus tentang pengendalian antibiotik. Dan ini menjadi kasus yang sangat besar sekali dan ini menjadi suatu lahan bisnis. Banyak kasus infeksi menular itu bukan hanya terjadi akibat kelelahan petugas ataupun pasien. Dokter pun sangat terlibat sekali. Itu yang saya lihat. Banyak kasus-kasus yang menjadikan bahwa penggunaan antibiotika yang terlalu tinggi, golongan carbapenem, golongan meropenem, itu sangat bebas sekali digunakan. Bahwa Indonesia sekarang tidak ada kejelasan tentang penggunaan atau kebijakan yang jelas tentang penggunaan antibiotika. Apakah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ada pengeluaran untuk hal tersebut? Karena 16% dari populasi penduduk Indonesia itu sudah resistensi terhadap carbapenem, golongan meropenem. Dan peningkatan kasus MRSA, BRSA itu meningkat sekali. Dari 10 kasus di antara 100.000 itu meningkat dan meningkat ya, Pak, saya pikir substansinya sudah ditangkap ya. Oke. Oke ya. Ada yang lainnya? Oke, saya mungkin itu saja pada beberapa pertanyaan saya tadi yang saya ungkapkan tentang ketersediaan dan rekomendasi yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih dari ada 4 penanya, Pak Joko, Dr. Roy, Dr. Mulin, dan Pak Alton. Ini yang terakhir dari nanti wujud kayaknya nih ya. Yang 1, 2, 3 Pak Nasir. 1, 2, ya. Silakan Pak Nasir. Ya Pak, terima kasih Pak Budi. Sekarang Pak Budi baik sama saya. Jadi pertanyaan 1, 2 untuk saya barangkali Pak, 3, 4 ini untuk beliau. Jadi yang pertama ini Pak Joko, terima kasih Pak Joko dari Padang. Kalau ada pertanyaan Pak Joko, Dr. Joko, kalau ada kita curiga klinis, kemudian kita ajak bicara pasiennya, kita tanya, yang paling penting ditanyakan itu 2 aja Pak. Yang pertama, apa pekerjaannya? Dan kedua, kita terus terang aja bahwa apakah Bapak atau Ibu ini pernah punya faktor risiko? Apakah pernah suntik-suntik? Apakah pernah melakukan hubungan seksual, nikah dengan orang lain begitu dan sebagainya? Ya, kalau luar nikah pasti dengan orang lain.
Ya. Ya. Jadi kalau ada jawaban di situ yang Bapak kan punya juga insting Pak, Bapak bisa nangkap ini. Kalau ini Bapak rasa bahwa ini berisiko, berada pada sebuah dimensi dengan dimensi risiko, sebaiknya Bapak dorong beliau untuk dites. Tetapi sebelum tes itu Bapak katakan, tes ini penting Pak, karena kalau ini bisa tahu lebih awal, tentu saja pengobatannya akan diberikan lebih awal. Lebih awal dapatnya, lebih awal pengobatannya akan lebih cepat, tentu hasilnya lebih baik. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan kalau itu pasien mengerti, sudah itulah konseling. Tidak perlu lagi Bapak rujuk ke psikolog, kemana. Itu sudah cukup Pak Joko. Untuk Bapak visiti dan Bapak periksa, kemudian hasilnya juga Bapak pegang dan Bapak beritahu. Sudah cukup. Nah, persoalan kedua yang Bapak tanya, ada kasus divisiti atau diajak bicara oleh dokter lain, tetapi dikirim ke Bapak, sudah dites positif di sana, dikirim ke Bapak untuk menyampaikan. Nah, ini sungguh banyak terjadi Pak. Laboratorium kesehatan yang banyak itu juga seperti itu. Saya tidak usah sebut namanya. Tapi banyak di Indonesia itu yang rumah sakit, laboratorium A, B, C, B, dan sebagainya itu melakukan hal yang sama. Orangnya sudah bawa hasil ke Bapak, tapi hasilnya masih tertutup. Bawa ke Bapak, dan seringkali dokter diberhadapkan dengan sebuah suasana sulit untuk menyampaikan. Tetapi menurut saya, Bapak sampaikan. Ya apa boleh buat, kalau kemudian ada persoalan muncul, dia kaget luar biasa, ya Bapak siapkan oksigen di situ. Itu aja persoalannya. Tetapi Bapak sampaikan saja. Itu jawaban saya pertanyaan Bapak pertama. Kemudian pertanyaan kedua Pak mengenai ARV. Begini Pak, kita jangan berpikir terlalu administratif. Bapak cek ke dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan, biasanya dinas kesehatan ada tambahan. Saya tidak tahu Bu, apa dikirim pas-pasan Bu, sesuai dengan jumlah itu. Biasanya pas-pasan Bu ya. Oh ada banyak kan, ada lebih. Ya kalau ada lebih biasa Pak ya. Ya kalau ada lebih Pak, tidak ada salahnya Bapak berikan. Artinya Bapak tidak melakukan kebijakan yang luar biasa. Saya ikut berdoa juga agar Pak Dr. Joko ini masuk surga. Karena membuat kebajikan Pak, memberikan HIV pada orang lain. Dan kemudian Bapak registrasi namanya untuk dimintakan pada bulan berikut. Kemudian Pak Roy. Bagaimana kusta, pasien kusta kita rawat bersama dengan pasien umum. Jangankan kusta, pasien yang lain-lain aja kalau dianggap infeksi di rumah sakit Jakarta dengan Stephen Johnson yang bercak-bercak mukosa mulutnya terganggu, itu orang di sampingnya mau keluar tidak mau lagi di situ karena dianggap. Nah, inilah fungsinya. Ini kenapa terjadi? Karena komunikasi kurang. Sebetulnya dokter harus bicara di sini. Ini kesempatan dokter untuk bicara, menyampaikan bahwa ini memang kelihatannya saja seperti itu, tapi tidak ada infeksi apapun juga. Pengalaman saya Pak, pengalaman saya selama ini, dokter kurang bicara, dokter kurang mensosialisasikan program-program seperti ini. Ini tergantung pada dokternya Pak Roy. Pak Roy kan masih muda, ganteng lagi. Setiap kalimat keluar dari mulut dokter itu ibarat sabda Nabi. Pasti didengar oleh pasien. Dokter aja yang pelit bicara. Benar. Dokter Roy ini pelit bicara, saya tahu. Kecuali pada wanita-wanita sakit. Tetapi Pak, itu kita harus mulai Pak untuk mengkomunikasikan ini. Sebab kalau tidak Pak, kalau kita sendiri merasa tidak pantas rawat bersama, tentu kapan kita bisa merawat? Kapan kita mengurangi, mereduksi stigma dan diskriminasi? Ini persoalan komunikasi saja. Menurut saya ini persoalan komunikasi. Karena beberapa rumah sakit di Cianjur misalnya, itu udah dirawat bersama dan tidak ada masalah. Tapi dokter di Cianjur itu tidak usah khawatir. Ini saya pegang-pegang, ini saya.
Tapi kalau dokternya sendiri nggak mau pegang, itu repot. Jadi begini Pak, kenapa saya terpilih Komnas Kusta? Ini kebetulan. Saya sebetulnya menggantikan Dr. Fahmi. Fahmi Idris, mantan ketua PBI, ini dia telepon saya. Dr. Nasir, saya itu besok rapat jam 8. Tapi setengah 10 saya diterima Presiden. Ada acara di sana. Bagaimana itu ada rapat kok? Rapat kusta katanya. Dia tidak bilang rapat kusta. Jadi saya datang aja mewakili Dr. Fahmi. Kan itu wakil-wakil kusta itu banyak dari mana-mana kan. Ya saya karena merasa, ya ini orang, saya tahu ini tidak menular, saya salaman, saya terlambat. Saya salaman semua orang. Si makhluk-makhluk ini semua pilih saya Pak, karena saya tanya kenapa pilih saya nggak ngerti apa-apa. Ya Pak, Bapak ini tidak takut pada orang kusta. Nah, saya punya pengetahuan bahwa ini tidak apa-apa. Nah itu yang saya minta Pak Ruto sampaikan pada wanita-wanita cantik yang tidak mau tidur sama-sama. Ya Pak ya, itu penting komunikasi di sana Pak. Saya kira itu saya sekarang Ibu Cut dari tadi ketawa. Pak Nasir mungkin aspek hukumnya kalau pemeriksaan lengkap tadi AGE tapi tanpa visi itu kalau misalnya ada tuntutan apa yang bertanggung jawab siapa itu Pak? Pada hari PS, tuntutan itu ketika membuka rahasia. Kalau melakukan pemeriksaan, saya kira tidak Pak. Tuntutan baru akan datang kalau Anda membuka rahasia. Bahwa HIV positif itu kemudian disebarluaskan, itu berdimensi hukum. Tapi kalau kita mau memeriksa untuk kepentingan dia, enggak Pak, saya kira tidak. Tidak Pak. Ya. Tidak Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Nasir tadi sudah jelas ya. Ada baikan Pak Budi saya ke saya. Joko dan Pak Roy. Dari Dr. Mulya nanti pengembangan rumah sakit itu tanggung jawabnya siapa itu? Silakan. Terima kasih, saya ketawa ternyata 1 jam tidak cukup untuk membuat Pak Nasir berjalan. Untuk Dr. Muli, mungkin tentang peran P2PL, peran BUK terhadap rumah sakit. Ini nampaknya kalau Dr. Muli sendiri dari Dinas Kesehatan sudah bertanya begitu, saya jadi berpikir ternyata upaya Kementerian Kesehatan untuk mensosialisasikan SOTK-nya yang baru ini masih kurang. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan sosialisasi kembali bahwa dengan berlakunya SOTK yang baru, mungkin dulu P2PL lebih berperan di community health. Tapi sejak SOTK yang baru di mana seluruh fasilitas pelayanan kesehatan berada di bawah binaan BUK, kapalnya ini adalah BUK. Kapal adalah BUK. Jadi mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, balai kesehatan itu adalah kapal. Isi kapal itu adalah teman-teman dari P2PL, dari Dirjen Ditkia tentang program ibu anak bersama-sama rumah sakit, bersama-sama BUK. Tentang pengendalian penyakit menular seperti sekarang ini bersama-sama dengan P2PL kita melaksanakan ini. Banyak yang kita bekerja sama dengan P2PL untuk mengisi pengayaan pengembangan rumah sakit terhadap peran-peran ini. Jadi memang kapalnya ada di BUK. Isinya itu dari P2PL, Dikia, PPSDM, Litbang. Kalau ingin mengadakan penelitian di rumah sakit kan kita kapalnya Litbang masuk. Nah seperti ini penyakit menular, kita harapkan semuanya nanti masuk intervensi TB, DOTS itu kan dari P2PL kita menyediakan, membenahi kapalnya ini. Aturannya tadi, bagaimana klinik berfungsi itu yang kita harapkan dari Dinas Kesehatan yang memberikan izin operasional. Bagaimana rumah sakit, ini harus dibenahi dulu. Standarnya, kemudian SDM-nya bagaimana, sarana prasarananya seperti apa. Nah inilah tugas BUK. Nah nanti ada program di sana kita bersama dengan P2PL untuk mengisi program tersebut. Karena kami selalu mengacu misalnya untuk flu burung nih. Selalu laporan kan kasus itu pusatnya di P2PL. 100 rumah sakit rujukan kita siapkan sarana prasarana. Namun terkait dengan penemuan kasus, pelaksanaan kasus atau pelaporan kasus itu P2PL. Juga obat-obatan ada di P2PL. Jadi ini koordinasi, sinergi, tidak ada yang terpisah Pak. Tidak ada pengambilan alih
apapun tidak ada. Jadi kita sinergi. Kapalnya di BUK, isinya dari P2PL. Nah ini cuma memang ada beberapa teman-teman di P2PL masih ragu-ragu untuk masuk ke rumah sakit. Padahal dengan bekerja sama dengan kita buka, ini kapalnya, silakan mau programnya seperti apa. Nah tapi Pak Subuh juga sudah siap dan ini sudah kita jalankan sebenarnya sudah beberapa tahun. Jadi terima kasih Pak Muli. Jadi tidak ada kotak-kotakan yang dalam program tidak ada, jadi tidak ada pengambil alihan, silakan programnya seperti apa. Cuma memang beberapa waktu yang lalu orientasi dari P2PL adalah lebih ke community health. Nah ini kita buka sekarang, silakan intervensi apapun program ke rumah sakit. Namun yang terkait dengan rumah sakit pasti BUK yang bertanggung jawab. Mungkin nanti Bu Diah bisa menambahkan yang kami sampaikan. Kemudian pertanyaan Pak Horton ya, Pak Horton terkait dengan apakah ini kebanyakan rumah sakit belum melaksanakan STM, standar pelayanan minimal di rumah sakit. Nah, kembali lagi ke tadi kami sampaikan, inilah yang kami minta bantuan dari Dinas Kesehatan. Kalau rumah sakit masih belum standar, jangan diberikan izinnya dulu. Apapun belum punya, SDM-nya belum cukup, sarana prasarananya belum ada. Ini jangan diberikan izin operasionalnya dulu, karena Dinas Kesehatan berwenang untuk memberikan izin seluruh sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut. Pembina, penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah adalah Dinas Kesehatan. Penapisan ini seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kementerian Kesehatan memberikan izin operasional kepada rumah sakit hanya untuk rumah sakit kelas A atau rumah sakit PMA. Sedangkan mulai dari B, C, D itu ada kewenangannya di Dinas Kesehatan. Nah, harusnya ini dipenuhi dulu, sudah ada peraturannya, tinggal buka aja. Ada Permenkes klasifikasi rumah sakit, ada Permenkes tentang izin rumah sakit, ada tentang sistem rujukan dan lain sebagainya. Jadi tolong diacu ke sini. Ketika rumah sakit itu diberikan izin operasional sementara dia masih substandar, nah disitulah kita tidak mungkin menutup rumah sakit tersebut serta-merta karena ternyata bornya udah tinggi. Tapi ketika kita tidak tetapkan kelasnya, dia berada di melakukan pelayanan yang substandar. Tadi kalau tidak salah disebutkan, ini saya mencoba menjawab secara general ya, mengapa rumah sakit tidak melakukan itu tadi ya. Terkait dari pertama merujuk kepada izin yang diberikan ketika dia belum bisa apa-apa, jangan diberikan izin dulu. Karena nanti SDM-nya tidak ada, sarananya tidak ada, alatnya pun tidak sesuai standar, dia sudah harus melakukan pelayanan kesehatan, inilah yang terjadi. Nah kemudian untuk PPRA, ini saya tahu komite nasionalnya sudah ada ini untuk penggunaan antibiotik. Saya mungkin ya timnya ini komite nasionalnya sudah ada, kalau tidak salah di bawah Pak Ari ya, Subdit apa itu, ISPA. Jadi ini sudah ada komite nasional. Mungkin sosialisasi yang dilakukan belum sampai ke Pak Horton tadi. Nah ini kan juga peran-perannya juga kita minta ikut serta Dinas Kesehatan di sini untuk lebih melihat apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Jadi ada program-program yang memang kita ingin Dinas Kesehatan lebih bisa memapping wilayahnya, mencari rumah sakit yang masih substandar, didorong untuk mencapai standar. Ketika mencapai standar, nah ini semua program juga dicek kembali oleh Dinas Kesehatan, apakah ini semua sudah berjalan, tadi SPM-nya dilaksanakan dengan benar atau tidak di rumah sakit tersebut. Itu adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan setempat. Nah kami baru-baru ini ke satu provinsi yang kebetulan wilayah Binwil binaan. Jadi 33 provinsi di Indonesia ini dibagi kepada para eselon 1 Kementerian Kesehatan untuk dibina. Salah satunya Provinsi Banten. Mereka itu ketika sangat kerjasama antar dinas dengan rumah sakit ini hampir tidak ada sama sekali. Karena berpikiran seperti ini,
ketika kita katakan bahwa itu rumah sakit adalah binaan Dinkes setempat. Dinkes berarti dalam hal ini Dinas Kesehatan Banten. Tapi di sana saling berdebat sama-sama eselon 2. Nggak bisa nih yang Dinkes membina rumah sakit. Saya pikir jangan melihat eselonisasi, tapi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sana, Dinas Kesehatan wajib untuk memapping, mendorong agar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah itu menjadi standar. Jangan masih ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang tenaganya juga nggak jelas di mana, sarana rumah sakit yang tadi kami sampaikan bahwa dia sendiri rumah sakitnya belum menjadi suatu rumah sakit, tapi sudah diberikan izin. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan. Jadi bukan berarti sesama eselon 2 tidak bisa, itu kita tidak melihat ke situ, tapi dari tupoksinya itu Dinas Kesehatan membawahi, bertanggung jawab, membina seluruh masalah kesehatan di situ, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tempatnya. Jadi tidak semata-mata Kementerian Kesehatan, mungkin Kementerian Kesehatan secara langsung bisa berperan untuk UPT-nya, untuk rumah sakit vertikal. Tapi ketika itu terkait dengan rumah sakit umum daerah, itu adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, inilah yang kami inginkan dikawal. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah itu bagaimana supaya menjadi standar. Jangan substandar. Aturan sudah ada semua. Inilah yang kita harapkan. Interaksi antara rumah sakit dan Dinas Kesehatan untuk sama-sama. Dinas Kesehatan mengingatkan bahwa ini kamu belum punya ini, belum melaksanakan ini sesuai dengan SPM. Ingatkan rumah sakitnya, ingatkan direktur rumah sakitnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Dr. Budi. Ya, silakan kalau Bu Dian ada tambahan. Mungkin masalah ARV tadi ketersediaannya apapun atau bagaimana ya. Karena ARV ini kadang-kadang gampang-gampang, tapi karena sistem pencatatan pelaporan dan misalnya kalau rumah sakit itu rumah sakit tertentu aja yang dikasih ya, nggak semua rumah sakit dapat ARV gitu. Tapi jangkauan pelayanan kayak di Kalteng kita sendiri ini Bu ya, antar kabupaten itu sulitnya setengah mati karena jaraknya jauh. Kadang-kadang ini menjadi masalah keterlambatan, akhirnya putus sampai kadang-kadang dibawa ke Palangkaraya sudah dalam kondisi ya sudah berat. Gitu. Mungkin apa Bu kebijaksanaan itu ARV? Nah, maksud tadi dari Pak Joko juga ya, bagaimana kalau pendatang yang tidak ada registrasi tadi sudah tidak Pak Nasir, tapi kemungkinan secara administrasi kayaknya sulit itu kita temui. Terima kasih Dok. Obat seperti HIV atau TB yang perlu manajemen logistik yang kuat pada penyakit-penyakit kronik sebetulnya juga butuh manajemen dan ketersediaan SDM yang paham. Jadi langkah di depannya adalah kita melatih pengelola program yang bisa menjaga ketersediaan obat tersebut. Itu dulu di depan. Nanti sisanya sebenarnya teknisnya itu tidak susah. Jadi menghitung persentasenya harus seperti apa. Contohnya kalau untuk obat TB di puskesmas harus tersedia 10% dari stok tahunan. Itu harus ada supaya kalau ada pasien-pasien yang baru pindahan itu tetap obatnya harus ada. Seperti itu. Jadi langkah pertama tentunya pelatihan dulu mungkin di situ ya Dok. Demikian. Mungkin. Oke. Baik, terima kasih karena waktu jam 12 kita tutup aja sesi ini. Terima kasih pada pembicara Dr. Kasih, Dr. Putri dan Budia, Dr. Dia, dan kita kasih plus untuk pemeriksaan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ada manfaat dalam pertemuan season ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.